hujan telah mendirus bumi, ladang-ladang pun siap dituai. Tuhan telah curahkan Roh-Nya, ladang-ladang pun telah menguning. Waktu tiada tertangguhkan lagi, sekaranglah masa penuaian. Ayunkanlah langkahmu sekarang ke ladang Tuhan. Ayunkanlah, tanggalkanlah segala beban. Kau dipanggil untuk melayani, kaulah generasi penuai. Tuailah jiwa-jiwa bagi Kristus. Lengkapilah kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Lengkapilah kami dengan kasih-Mu. Kami rindu melayani, kami rindu jadi saksi. Terimalah kami di mezbah-Mu Tuhan. Kami rindu melayani, kami rindu jadi saksi. Terimalah kami di mezbah-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Dan di pagi hari ini kita mau bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Nah, di pagi hari ini kita akan sedikit mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Dan di sini berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi tubuh dan bersyukurlah." Di sini dikatakan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kita tahu bahwa Kristus meneladani kita itu dengan pengorbanan dan penderitaan. Ya. Bapak Ibu kalau bisa renungkan makna Paskah ya, Kristus begitu rela ya, supaya umat manusia itu bisa diselamatkan, dan dia tetap jalankan, dan dia tahu dengan cara seperti itu manusia dapat diperdamaikan ya, dan muncullah di situ namanya kedamaian ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita mau merenungkan, mungkin hari-hari ini begitu sulit ya. Mungkin sedang ada dalam kedukaan ya, di dalam kesusahan ya. Mungkin ada kekhawatiran dan ketakutan karena pandemi ini terus-menerus. Tetapi saya percaya apapun yang terjadi begitu ya. Bahkan kalau saya pikir di dalam kekayaan atau kesejahteraan dalam artian harta kekayaan, manusia pun masih bisa khawatir. Ya, Bapak Ibu kalau boleh renungkan, jadi tidak semua harta kekayaan itu bisa menjamin damai ya. Tetapi justru Kristus mau meneladani ya, mau memberikan contoh dengan pengorbanan, dengan penderitaan, dia tetap ya mendapatkan sejahtera. Karena kenapa? Karena dia tahu ya, yang dia lakukan adalah satu kebenaran, yang dilakukan adalah kehendak Bapa di sorga. Nah, kalau kita mau perhatikan beberapa firman Tuhan juga di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kembali lagi dengan ucapan syukur, dan dimulai dengan doa ya. Bapak Ibu mungkin hari-hari ini sedang kesulitan ya, atau mungkin secara logika mungkin kita tidak apa-apa, mungkin kita berkelimpahan, tapi mungkin ada rasa takut.
ya. Mari kita mendekatkan diri kita, ya. Kita dengan doa, dengan ucapan syukur. Saya rasa hari-hari ini penting kita bisa melihat ke belakang, ya, tapi dalam artian hal yang positif. Saya boleh katakan kita mau melihat semua perbuatan baik daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya iman kita kembali lagi. Supaya apa lagi? Kepercayaan kita kembali lagi. Jangan lihat hal yang buruk atau negatif yang kita lihat. Ya, karena hari-hari ini bukan makin gampang, bahkan dikatakan makin sulit. Kalau kita tidak bisa berusaha, sama seperti kita mungkin bergumul di dunia ini, bekerja, berusaha untuk mencukupkan kebutuhan. Nah, itu yang kita cari. Kebutuhan kita adalah kebenaran, kebutuhan kita adalah damai sejahtera, kebutuhan kita adalah tetap tenang, ya. Jadi apapun usaha kita harus arahkan itu kepada yang membawa damai sejahtera. Terlebih lagi yang kita tahu lagi membawa kepada keselamatan yang kekal, ya, yaitu berarti kita harus tetap percaya kepada Kristus. Nah, lalu kalau kita lihat lagi beberapa ayat lagi, Yesaya pasal 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi bisa bayangkan, ya, Yesaya mengutip ini, saya mau mengutip, atau Yesaya mengatakan ini, saya kutip, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita tahu bahwa Injil Yohanes mengatakan Yesus adalah jalan, kebenaran, hidup, ya. Jadi Bapak Ibu, gampang sekali sebenarnya kalau kita mau merenungkan. Kalau kita mau membaca Alkitab setiap hari, merenungkan firman Tuhan, kembali kepada kebenaran, menerima setiap teguran firman Tuhan, ya. Atau kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan melalui firman Tuhan, ya, penghiburan melalui firman Tuhan. Bahkan teguran dalam firman Tuhan pun itu mendatangkan sukacita. Karena kenapa? Karena Tuhan sendiri yang seperti Bapa yang ingin anak-anaknya itu, ya, hidup dengan benar, hidup dengan betul, ya. Hidup penuh dengan kelimpahan, ya. Itulah oleh karena itu sebagai manusia yang dikatakan kita harus bergumul untuk hidup, mari fokuskan hidup kita itu kepada kebenaran, kepada firman Tuhan. Karena kenapa? Itu mendatangkan damai sejahtera. Meskipun mungkin kita sesaat tertegur, mungkin sesaat kita seperti tertemplak, terpukul, ya, tetapi itu dipukul oleh Bapa sendiri, orang tua sendiri. Mari kita renungkan itu. Di dalam Roma pasal 14 ayat 19 saya kutip lagi. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk membangun, ya. Ya. Saya percaya ini yang kita harus kejar, gitu, sebagai anak-anak Allah, ya. Ya, kita kejar sebagai anak-anak Allah itu apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna dan saling membangun. Ya. Jadi kita renungkan baik-baik, apa sih yang membuat kita makin terbangun? Apa yang membuat hidup kita itu makin benar, ya. Terlebih menyenangkan hati Tuhan? Apa? Mari kita kejar, ya. Jadi kalau saya boleh kutip lagi dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9, ini sebagai contoh terbalik. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia, dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-9. Jadi ada contoh yang, ya, Alkitab terang-terangan, ya. Jadi memang dengan uang yang banyak pun itu tidak menjamin, ya. Dia tidak akan puas. Bahkan sifat manusia itu mau lagi, tidak akan cukup, ya. Dia dapat 1 ingin 2, ingin 4, ingin 4 8, setelah 8 16, dikali 2, bahkan dikali 100. Itulah sifat manusia. Tetapi melalui renungan firman Tuhan ini, ya, mari, ya, biar damai sejahtera itu memerintah. Terlebih kita mengucap syukur atas segala perbuatan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita coba memperhatikan supaya apa? Supaya kita bisa hidup. Bisa hidup dengan apa? Hidup dengan tenang. Karena hari-hari ini bukan makin tenang, baik, tapi justru makin jahat. Tapi percayalah, ya, seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala,
Dia akan menyertai, Dia akan memberikan hikmat, ya. Tulus seperti merpati, ya, licik seperti ular. Ya, licik dalam arti bukan negatif, tetapi kita bisa beradaptasi, kita bisa berusaha supaya apa? Supaya kita bisa hidup dengan tenang, ya. Kita bisa mengandalkan Tuhan, kita tetap menjaga iman percaya kita sampai kedatangannya kedua kali. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua, dan Tuhan memberkati setiap aktivitas yang kita kerjakan pada hari ini, dan kita percaya bahwa Tuhan memberkati. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala perbuatan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong terkhusus untuk jemaat GPT Zion Altar, Tuhan. Tolong Tuhan dalam pergumulan kesehariannya, Tuhan. Kau berikan kekuatan hikmat daripada Engkau. Juga hati yang melimpah dengan damai. Tuhan Yesus, apapun kondisi secara ekonomi, kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati, Tuhan Yesus. Kau yang menjaga, melindungi, menutup bungkus, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja kami, Bapak Ibu Gembala, kami taruh ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lengkapilah